Lantas bagaimana sebenarnya peluang dan tantangan untuk terus mengadopsi AI dalam industri di tanah air? Seperti apa trennya ke depan? Kita akan mengulas optimalisasi AI Telkomsel untuk tingkatkan customer experience bersama Endra Diputra, Vice President Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel. Mas Endra, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Thank you banget. Baik, kalau kita melihat kecerdasan buatan atau AI ini telah diadaptasi oleh banyak pihak, startup hingga lembaga, bahkan Kominfo juga mendorong perusahaan telekomunikasi untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk bisa berkompetisi memberikan penawaran terbaik untuk para pelanggan. Lalu bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami di Telkomsel sangat mendukung inisiatif dari Kominfo ini ya, terutama mengadopsi teknologi terkini, dalam hal ini AI atau kecerdasan buatan, tidak hanya di dunia telekomunikasi, bahkan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Karena kita percaya bahwa teknologi ini, adopsi dari teknologi ini gitu ya, ini akan memberikan advantage yang baik buat perusahaan, terutama dalam ini Telkomsel gitu ya. Telkomsel juga sangat ingin terus ada terdepan untuk mengadopsi teknologi. AI ini akan sangat banyak membantu ke depannya dan sangat revolusioner ke depannya untuk membantu pelayanan pelanggan di internal proses sendiri, bahkan nanti juga menjadi satu platform kolaborasi antara kita dengan pelanggan untuk menemukan layanan-layanan baru yang kedepannya yang saat ini kita belum tentu bisa kita pikirkan. Gitu. Baik Mas Endra, kalau Anda sendiri melihat bagaimana perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini nantinya akan mempengaruhi industri telekomunikasi saat ini mungkin di jangka pendek atau mungkin di masa mendatang atau jangka panjang? Iya, ini pertanyaan menarik. Kalau menurut saya gitu, dan kami juga di Telkomsel melihat bahwa teknologi Gen AI maupun AI secara keseluruhan atau secara umum gitu ya, sudah, saat ini artinya sudah ya, dan akan terus merevolusi dari layanan-layanan maupun integrasi teknologi yang ada di dunia telekomunikasi. Sebut saja misalnya pemrosesan data yang ada, kita memiliki 160 juta pelanggan, dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini tanpa adopsi AI akan sangat sulit untuk kita dapat mengerti relevansi kita ke depan ke pelanggan. Setiap pelanggan pasti membutuhkan solusi atau konektivitas atau jaringan atau layanannya yang spesifik untuk dia gitu ya, tergantung apa yang dia sukai. Ini tidak akan mungkin buat kita kalau kita tidak mengadopsi teknologi terkini, dalam hal ini tentu saja AI. Dan dengan kemampuan komputasi yang saat ini CPU maupun GPU yang sudah sangat-sangat available gitu ya, tersedia gitu ya di baik Indonesia maupun di seluruh dunia gitu ya. Ini akan jadi peluang yang sangat baik buat Telkomsel ke depannya mengadopsi teknologi ini yang ujung-ujungnya tentu saja untuk apa kita adopsi semua ini tanpa kita melihat ujungnya adalah untuk kepuasan pelanggan, untuk membuat kami jauh lebih bisa mengerti dan melayani pelanggan. Baik, tapi bagaimana untuk operasional? Apakah juga Telkomsel sudah memanfaatkan teknologi AI dalam operasional? Iya, sangat-sangat. Nah, jadi untuk kita di operasional minimal ada 3 hal yang sudah kita kerjakan sejak tahun lalu bahkan. Semoga Mbak Anneke kenal dengan yang namanya Veronica contohnya. Veronica ini adalah virtual assistant kita yang khusus kita dirikan dan sudah di-embed dengan Gen AI untuk melayani pelanggan B2C kita atau consumer kita. 160 juta pelanggan kita sudah bisa mengakses lewat semua digital touchpoint kita di website maupun di My Telkomsel. Ini sangat memudahkan untuk pelanggan. Ada banyak pertanyaan dari pelanggan dari informasi yang dibutuhkan untuk layani diri sendiri, berapa pulsa saya, paket apa yang saya punya sekarang, bahkan untuk transaksi, paket apa yang paling cocok untuk saya untuk mingguan kah, harian kah, bulanan kah, ini bisa dibantu oleh Veronica. Bahkan jika pelanggan mengalami kendala yang membutuhkan solusi langsung, yang tidak pakai lama, mereka tinggal chat langsung di website kita atau di aplikasi My Telkomsel kita, mereka bisa menemukan. Tidak hanya untuk pelanggan B2C, kita juga punya layanan untuk pelanggan B2B kita atau enterprise kita atau SME kita, small medium enterprise kita juga punya. Kita bulan lalu memperkenalkan satu teman baru yang namanya Ted gitu ya. Ted ini adalah virtual account manager kita dari Telkom dan Telkomsel untuk pelanggan enterprise. Jadi yang punya masalah bukan cuman pelanggan B2C kita. Di dalam dunia bisnis tentu saja banyak banget masalah-masalah yang dibutuhkan yang perlu disolusikan oleh dunia bisnis kita. Nah, TED hadir untuk memberikan jawaban solusi apa yang kira-kira bisa dibantu oleh Telkom dan Telkomsel spesifik untuk kebutuhan bisnis mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke operasional. Lalu seperti apa dampak teknologi AI ini terhadap yang paling penting ini ya, biaya operasional. Apakah biayanya justru lebih efisien dan apakah membutuhkan investasi yang lebih besar lagi? I see.
Ini pertanyaan menarik juga. Tentu saja di saat kita implement satu teknologi baru, tentu saja ada first investment yang harus kita lakukan. Ada investasi yang cukup signifikan di depan yang harus kita lakukan. Tetapi sebagai contoh untuk Veronica saja, mungkin saya bisa buka-buka sedikit data gitu ya. Sampai hari ini Veronica sudah melayani transaksi kurang lebih mendekati hampir 200.000 setiap harinya dengan unit pelanggan sekitar 40 sampai 50.000. Dan dari transaksi ini pertanyaannya apakah lebih efektif atau tidak efektif kan begitu ya. Nah, kita mendapati bahwa hampir di atas 90% transaksi atau diskusi atau chat gitu yang dilakukan terhadap Veronica ini berhasil diselesaikan oleh Veronica, virtual assistant ini. Jadi tidak pakai lama, pelanggan langsung connect, 1, 2, 3 pertanyaan mereka sudah kembali dengan mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan atau layanan yang mereka perlukan. Nah, dengan demikian secara operasional yang biasanya layanan ini membutuhkan beberapa menit gitu ya, sekarang hanya butuh beberapa second, beberapa detik secara real time, kebutuhan pelanggan sudah dapat kami jawab. Baik, mungkin boleh Anda jelaskan lagi Mas Endra terkait Telkomsel Enterprise sebagai salah satu sisi dari Telkomsel ini yang mengadaptasi AI untuk memberikan experience yang berbeda bagi tiap customer begitu ya. Mulai dari Veronica, lalu TED juga mungkin untuk internal? Iya, menarik. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, kita punya 3 chatbot gitu ya, atau 3 implementasi dari AI lah di internal kita. Yang pertama kepada B2C yaitu Veronica. Veronica ini tujuannya sekali lagi untuk membantu pelanggan existing kita, ada 160 juta pelanggan kita yang setiap hari tentu saja ada pertanyaan, ada profile yang mereka ingin lihat gitu dari berapa sisa pulsa saya gitu ya, berapa pemakaian saya hingga saat ini gitu yang mereka bisa akses langsung di My Telkomsel, tapi seringkali lebih enak kadang-kadang langsung chat gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, betul banget dari si enterprise kita punya TED yang saya sampaikan tadi. TED ini sekali lagi ditujukan untuk para SME kita maupun large enterprise kita yang datang ke website telkomsel.com/enterprise. Mereka bisa menyampaikan kadang-kadang kesulitan di dunia bisnis ini, mereka tidak bisa mengartikulasikan permasalahan mereka. Jadi butuh istilahnya konsultasi gitu. Nah, dengan demikian TED bisa membantu mengkonsultasikan kira-kira solusi apa yang cocok yang bisa dibantu oleh Telkom maupun Telkomsel yang kita punya begitu banyak solusi di internal kita yang ditujukan untuk dunia usaha. Nah, dan betul sekali ada satu pelanggan lagi yang sangat penting di Telkomsel yaitu untuk pelanggan internal kita yang namanya karyawan. Kita punya aplikasi yang namanya Moana. Moana ini juga sudah terintegrasi dengan AI. Jadi Moana ini adalah aplikasi internal kita untuk segala macam kebutuhan di internal karyawan dari mau apply cuti, mau booking ruang meeting contohnya, gitu. Bahkan untuk media-media internal seperti informasi maupun pengumuman itu ada di situ. Dan juga di dalam sana itu ada AI engine yang membantu meeting assistant. Jadi kalau kita sebagai karyawan, salah satu yang paling sering kita lakukan 50-80% waktu kita kan kerjanya meeting ya. Dan yang salah satu yang sangat sulit dikerjakan dan butuh waktu dan resource yang tinggi adalah bikin minutes of meeting gitu ya. AI sangat-sangat bisa membantu hal ini. Dengan demikian karyawan kita instead of mikirin bikin minutes of meeting, mereka bisa berpikir bagaimana melayani pelanggan lebih baik ke depannya. Mereka nggak usah lagi berpikir kerjaan yang terlalu administratif. Mereka di push untuk memikirkan yang jauh lebih kreatif, sekali lagi balik-balik untuk memuaskan dan melayani pelanggan lebih baik.